Bamukut itu adalah api di dalam, di luarnya kada kelihatan api. Kadang-kadang fokusnya pun tidak kelihatan. Tapi kalau kita berjalan ke satu tempat yang di dalamnya mukut, maka kerusakan bagi kita. Hanya lamun kita mendekati, menemani, mengawani, tahu kita asal hutan artinya. Dan inilah yang selalu membesmi iman. Al-ghadabu yufsidul imana kama yufsidul khallul asala atau kama qala. Api yang di dalam hati itu, api yang menjadi unsur panas yang ada di dada sampai ke otak manusia itu adalah merusak iman sama sekali. Maksudnya merusak iman yang sempurna. Yufsidul iman, iman al-kamil. Imannya itu tidak sempurna. Ada yang mengatakan rusak sama sekali semua imannya, karena al-iman itu adalah jenis iman. Karena orang yang bersifat dendam di hatinya ini timbul daripada unsur badannya tadi, yaitu panas, api, maka dia marah kepada siapa? Yang dimarahinya siapa? Marah kepada istri. Istri itu tidak berdaya upaya. Yang dimarahinya gerak istri atau diamnya istri, sedangkan yang membuat diam dan gerak istri itu siapa? Jadi yang dimarahnya itu adalah zat Allah Ta'ala. Disinilah alasan orang yang mengatakan dendam itu membesmi iman sama sekali. Karena yang dimarahi dia, yang ditentang dia adalah Allah Khaliqu kulli syai'. Maka kita manusia ini pasti ada yang empat itu. Unsur manusia memang empat. Oleh sebab itu diwajibkan kita sesudah akil balik menuntut ilmu, mengenal diri. Mengenal diriku ini hamba makhluk ciptaan. Apa unsurnya empat? Mana yang membahayakan? Yang selalu berani menentang Allah, bahkan menganggap dirinya adalah Allah, tukang tentukan. Ada hal mana ya? Apa? Yaitu terjadi dari dua itu, api dan hawa, api dan angin. Mengaji pulang dua lawanannya, inilah sifat-sifat mahmudah timbul dari yang dua ini, yaitu adalah bumi tenang, air adem, dingin. Nah, jadi yang diikutin adalah bumi dan air. Yang diperangi, dibesmi, dihabiskan adalah unsur api dan unsur hawa, nafsu, angin. Api sudah mulai menyala di pereken. Datang angin, tambah jadi. Jadi ini tuh baca tulungannya sepupu sekali aja tuh, antara si angin lawan si api itu. Ini semua manusia kecuali nabi-nabi, rasul-rasul itu lain maksum. Kalau lain dari nabi, lain dari rasul, yang empat ini ada. Oleh sebab itu disuruh menuntut ilmunya, mana yang dua ini jagal neraka hidup-hidup, mana yang surga hidup-hidup. Dua neraka hidup-hidup yaitu sifat api dan sifat apa? Hawa itu tadi. Nah, inilah yang hendaknya kita supaya tahu, kita kalahkan yang dua ini, sebab ini neraka hidup-hidup. Baik kita itu hidup secara individu, artinya perseorangan, atau secara bergaul bermasyarakat.
Yang dibawa itu jangan sampai empat-empatnya, hanya dua aja. Kalahkan dua, diberi kekuasaan yang dua. Orang yang sakit kalau memakai sifat adem, memakai sifat bumi, Masya Allah, yang sakit itu selalu ditangisi oleh orang lain. Kenapa jadi ditangisi? Karena surganya orang lain, atau dibilang malaikat Ridwan yang sedang sakit ini. Sebab akhlaknya itu adem, akhlaknya itu tumaninah wal waqar, tenang. Begitulah bumi dan air. Tapi kalau orang yang sakit itu tadi adalah orang sifatnya api, ditambah lagi api yang bernyala-nyala terus karena tiupan hawanya, nafsunya, maka orang apabila dia mati mengucap alhamdulillah, mati neraka. Neraka mati, api saja. Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran, wa fi anfusikum afala tubsiruni. Di dalam diri kamu itu pikirkan betul-betul jalan untuk menuju aku. Kalau tafsir begitu, bacaan begitu Quran. Wa fi anfusikum afala tubsiruna, ay afala tubsiruna. Diri kamu itu pikirkan apa asalnya, dari apa, sehingga kalau sudah tahu diri itu ciptaan, niscaya kita itu akan tersirat di dalam hati kita penciptanya. Disitulah man arafa nafsahu faqad arafa. Sumber daripada sifat mazmumah adalah dua, yaitu unsur api dan unsur hawa. Sumber sifat mahmudah yang membawa surga dunia akhirat, dua juga adalah bumi dan air. Ini kalau bagaimana ini guru kasih apa, orang suci, orang susah. Apabila lain pada nabi dan pada rasul, yang empatnya ada. Tinggal lagi sebelumnya menuntut ilmu wajib. Jangan sampai api itu ditonjolkan, jangan sampai hawa itu mengipasi api. Tetapi api itu bisa dipajahi dengan angin, seperti lampu kita kipasikan padam. Begitu juga diadu yang dua ini, tatkala marahnya datang, ya kan? Marahnya datang, maka marah ini ditujukan kepada si hawa. Yang kita marah itu hawa kita sendiri. Yang kita marah itu nafsu kita. Jadi dua itu dijimain. Artinya yang dua itu aja diadu. Jadi kita sebagai apa? Manajernya, wasitnya disuruh pasukan ini kesebelasan, apa? Si hawa diadu dengan kesebelasan api. Marah itu kepada nafsu kita. Nah, itu nafsu kita yang dimarahi. Kalau marah kepada istri, itu lain nafsu kita. Nah, ini sudah salah menggunakannya. Semua ilmu, tuntut ilmu pakai ilmu mengenal diri, ini yang paling diutamakan, daripada ilmu yang lain. Karena di dalam kitab disebutkan awalu awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqamah. Yang paling diwajibkan pertama oleh Allah kepada kita bagaimana apa? Mengenal Allah dengan yakin. Tapi mengenal Allah itu sudah diatur sunnah Allah. Tidak bisa mengenal Allah kecuali lebih dulu mengenal diri. Man arafa nafsah faqad arafa. Nah, kita umur tuha jadi guru
Lalu sekalinya api yang dipunjulakan dalam angin tadi. Lalu muridnya itu kata bapak kalau guru itu kepanasan murid bilang mamai terus ada mata mancing, muntung cerincing, telinga bagar kayak kucing, tangan menampil, ya kan? Batisnya kan, nah itu bisa mengguling batisnya itu, menggunting kalau orang bahasa orang silat itu kan batisnya menggunting, nah kayak jalan rabah murid. Karena gurunya itu nang menonjol sifat api, ditambah lagi angin. Nah ini guru nang penyarikan lah. Ini guru benar aja tadi. Guru benar aja. Lain pada nabi orangnya, lain pada rasul. Oleh sebab itu harus ada ilmunya, ada amalnya. Ilmunya adalah ilmu rahmaniyatullah. Harus mengaji kasih sayangnya Allah. Itu yang dikaji. Supaya sifat api ini tidak menonjol. Angin pun tidak menonjol. Ilmu rahmaniyatullah. Itu yang dikaji. Oleh sebab itu peraturan orang mengaji hadis nang dilajarkan kata lima muridnya awal oleh guru nang muhaddits yaitu hadis musalsalbil awaliyah. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama'. Itu awal yang didengar. Awal ma sami'tuhu min syekhi. Ar-rahimun yarhaman. Itu tak? Haddatsana syekhi wa huwa awal. Qala haddatsana syekhu Umar wa huwa awal. Qala haddatsana syekhi wa huwa awal. Ila an qala Rasulullah sallallahu ar-rahimun yarhamuhumur rahman arhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Samburus umurnya ribuan tahun lebih. Jin dia sangat gerau karena api menonjol. Maka rakyatnya anak buahnya Samburus ini suaranya aja Samburus itu masya Allah kayak petir. Habib Abu Bakar dan Salim Habsyi Basiri masih hidup. Mengambil ijazah ini daripada seseorang yang anum umur daripada beliau. Diberi ijazah itu Torik Samhuris. Abu Bakar mau ketemu lawan Samhuris. Begitu datang Samhuris menjawab salam Abu Bakar rasa telinga rasa takut serabit. Hanya waalaikumsalamnya aja, belum uangnya lagi. Suaranya harap banget. Lalu ketemu baginda Rasulullah SAW menjadi muridnya. Rasulullah mengatakan hadis awal. Samurus ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Arhamu man fil ardh yarhamuhumus sama'. Maka Samurus mengamalkan isi itu hadis yang isinya adalah bukan Samurus lagi, bukan Samurus lagi, tetapi ini bukan namanya menjadi rahmat Allah Ta'ala. Maka rakyatnya semua bahagia, cinta kasih kepadanya, sehingga menjadi aulia Allah, menjadi rawi hadis langsung mengambil dari Rasulullah. Samurus mengijazahkan hadis kepada Umar Bajunet. Umar Bajunet itu kepada Kashful Anwar kepada Guru Salwani Abdan, Syakrani dan Samanuria kepada Zaini Abdul Ghani. Jadi fabaini wa baina Rasulullah ta'ala satu rijal. Ada hadis, ada sanad, a'la ma yujadu sanad di dunia. Dengan adanya kita itu membawa rahmat, bukan membawa laknat. Berarti api sudah tidak ada lagi di hati kita. Berarti angin nafsu pun tidak ada lagi. Hanya kita itu kepada orang membawa adem seperti air, membawa bumi tenang. Buktinya tidak ada orang yang berkurang datang kepada kita, bahkan orang bertambah. Kalau kita sakit, semua orang nangis. Kalau kita pindah, semua orang ingin pindah. Kalau kita mati, semua orang mau mati.
Kenapa? Karena di bawah sifat itu tadi air dan tanah. Semua lapisan cinta kepada tanah, semua lapisan cinta kepada air. Binatang menghajatkan tanah, binatang menghajatkan air. Paham? Semut menghajatkan tanah, diambilnya, diprosesnya menjadi munggu. Jin ikut di dalamnya, dalam tanah tadi, menggunakan bahan untuk mereka belah nikah munggu. Air dihajatkan oleh binatang, air dihajatkan oleh mobil, air dihajatkan oleh segala macam. Jadi penghajatan orang. Alangkah bahagianya orang yang bersifat air dan bumi. Hidupnya tidak sendirian. Di mana dia, di situ orang. Jangankan manusia, Allah pun kepada orang-orang yang bersifat demikian sudah namanya Rahman dan Rahim. Orang yang bersifat Rahim, apa kata Allah? Rahim itu musyaqqun minar Rahman. Man wasalaki wasaltuh, wa man qata'aki qata'tuh. Tuhan bilang sama Rahim. Ada yang mengatakan Rahim itu perut ibu, ada yang mengatakan Rahim itu sifat kasih sayang. Kasih sayang ini ialah sifat bumi. Bumi tidak pernah membalas jahat kepada orang. Ditabuk orang, diherai orang, dijual orang, kalau punya kenanya dan membalas. Tidak ada sifat membalas. Balasannya adalah dengan hasil bumi. Nang menabuk, nang membalik-balik, sekalinya dibalas dengan bili bumi. Ya bumi. Kada gampang. Hak miliknya si bumi, orang yang di dalam perutnya ditabuk dengan traktor, alat-alat macam-macam. Buminya itu tidak dikembalikan, diratakan, namun isinya berdiam diambil orang, dia enggak ngeluh. Kalau pengaku sama Allah, ya Allah celakakan orang itu karena milik saya. Itu permata diambilnya dan saya tidak diratakannya. Tidak, diam, cuma nina. Cocok kalau sering Tuhan sebut bumi di sana. Arda dalulan, arda firasyan. Kalau firash bija-bijil menyamani fi kullin. Dalulan, apa aja nunduk, nurut, ngikut. Wamshu fi manakibiha. Arda dalulan, arda mihadan, arda firasyan. Coba kalau kita mikir di cempaka, tenang, nggak lihat perempuan, nggak dengar suara review, nggak ada TV apa-apa, tenang. Mulai sore jam 5:30, sholat maghribnya di luar, di tangga itu, sampai jam 9 makan, terus sambung lagi sholat, keluar jalan-jalan, tafakkur, la ilaha illallah. Nggak terasa jam 3, baru ingat sama ibunya si anak. Memang jam 3 itu adalah jam yang makbul, betul dari akad. Siapa minta ampun, diampuni. Siapa minta sembuh, disembuhkan. Kan begitu. Anak keadaan, siapa minta? Masya Allah. Apalagi di tengah hutan yang jarang manusia masuk di sana, kecuali orang-orang yang betul-betul fakir dan miskin.
Kalau orang yang tidak fakir dan miskin tidak bakal masuk ke tempat itu. Seperti ya hutan juga. Hutan di situ nang isinya burung, tikus. Masuk di sana jam 9 sampai jam 2, jam 3 malam, siapa yang datang? Malaikat yang datang. Sebab di situ tidak ada kemungkaran. Di situ kita hubungan sama Allah Subhanahu wa taala langsung siarannya. Tidak pakai satelit. Kalau di rumah masih ada lagi atapnya subhat, ininya apa macam-macam. Kalau di kampung boleh jadi di situ ada orang macam-macam. Kembalilah ke sana, menyampung burung. Misalnya kayak menjaring, padahal bukan itu. Karena ini adalah syariat, fikih, tapi yang perlu dipersini. Allah tidak memandang jaringnya, tidak memandang burungnya, tidak memandang tidak memandang. Wa inna ma yanzuru ila qulubikum, ada wa ila niyyatikum. Manusia memandang zahirnya, Allah pandang batinnya. Kalau sudah kita tidak lagi memandang manusia, hanya Allah memandang hati, enggak jadi masalah disambati orang apa, malah hasil urusan kita sama Allah. Makhluk ini tidak ada hubungan sama kita. Wala tus'aluna amma kanu ya'maluna. Kita tidak diproses Allah masalah orang lain. Diri kita sendiri yang akan ditanya Allah. Wala tus'aluna amma kanu, yang lain dari kamu yang mana. Ini yang bakal ditanya. Harus cari jalan bagaimana supaya kita sama Allah ini urusan jangan terlalu banyak. Makhluk dia sama Allah bukan sama kita. Begitulah orang-orang ahli jibal, orang yang ahli siahah. Niatnya itu mendekatkan kepada Allah, cari tempat yang di situ jarang orang masuk. Paling orang susah, orang cari iwak malam. Itu orang sangat susah sampai malam mestinya tidur dia bangun untuk mencari pemakan besok hari, minta sama Allah. Tidak mengganggu siapa-apa, dia sabar dia. Kalau ditakuni suanang bon yang kagorok bapak yang gorok bolong malam masang jaring ikan bapak belum gorok mencari iwak mah masang ontong bernyamuk kan di sini ada lalu gorok nyamuknya kita ada lalu itu artinya sih kan kalau seorang jamaah haul Abah Gurus Kupul. Acara haul Abah Gurus Kupul setiap tahun selalu ramai dan terus bertambah, di mana bagi para pecintanya momen haul tersebut terkadang selalu mereka upload ke media sosial sebagai tanda mereka sangat bangga memiliki ulama karismatik yang terkenal di dunia. Hingga berita ini sampailah kepada seorang nenek dari luar pulau Kalimantan. Sang nenek begitu penasaran dengan acara haul Abah Gurus Kupul hingga berniat mengumpulkan uang agar bisa hadir di acara haul tersebut tahun depan. Selama 1 tahun, sang nenek mengumpulkan uang untuk persiapan biaya selama naik pesawat, menginap di Martapura, dan transportasi. Tibalah waktu menjelang acara, sang nenek memesan tiket pesawat untuk persiapan berangkat sesuai jadwal menjelang acara haul. Pada hari keberangkatan dan pada saat pesawat yang ditumpangi sang nenek tiba di Bandara Syamsuddinur Banjarmasin dengan selamat. Pada saat keluar dari terminal kedatangan, sang nenek berencana naik angkot biasa dibanding naik taksi bandara guna menghemat keuangan. Akan tetapi pada saat sang nenek berjalan ke arah luar, sang nenek dihampiri sebuah mobil sedan mewah dan menawarkan nenek tersebut untuk ikut dengannya, di mana terjadi percakapan. "Maaf, nenek mau kemana?" tanya sang sopir. "Saya mau ke acara haul Guru Zaini di Martapura.
Saya mau ke Martapura juga, Nek. Ayo mari saya antar. Dengan sedikit takut dan ragu karena sang nenek tidak kenal dengan sopir tersebut, dijawab sang nenek dengan halus, "Maaf nak, nenek mau naik angkot aja. Karena nenek takut nenek nggak bisa bayar, apalagi mobilnya mewah sekali." "Jangan takut, Nek, saya orang baik dan saya beri tumpangan gratis buat nenek. Spesial karena mau ikut acara haul guru kami," jawab sang sopir. Dengan hati sedikit lega, sang nenek pun menerima tumpangan dari sopir yang tutur katanya sangat lembut dan sopan, serta wajah yang sangat enak dipandang. Apalagi mau memberi tumpangan secara gratis. Akhirnya sang nenek pun mau menerima tawaran sang sopir tersebut. Di dalam perjalanan, sang nenek bertanya kepada sang sopir, "Nah, asli orang Banjar?" "Gini, saya asli orang Banjar dan rumah saya di Martapura dekat makam guru saya ini." "Oh, alhamdulillah. Saya sedikit takut ya nak, kalau ntar salah alamat. Kalau begitu nanti boleh saya diturunkan dekat area pemakaman tuan guru saya ini ya." "Insya Allah, Nek, nanti saya antar langsung depan gerbang kompleks kumpul," jawab sang sopir tersebut. Seperti yang kita ketahui, panitia acara haul biasa menutup jalan kurang lebih 2 kilo sekitar acara haul, di mana mobil sudah tidak bisa masuk lagi ke area depan gerbang Regol Sekumpul. Tetapi berbeda dengan mobil yang ditumpangi sang nenek, begitu mudah menerobos padatnya manusia yang datang hingga sampai di depan gerbang Regol kompleks Sekumpul tanpa ada hambatan apapun. "Maaf Nek, kita sudah sampai di depan gerbang komplek. Nenek kalau langsung ke makam lurus saja. Kemudian masuk ke samping musola. Di sana ada area khusus untuk ziarah perempuan. Karena acara haul besok baru dimulai. Aduh nak, saya terima kasih banyak. Anda sungguh mulia mau mengantarkan saya ke sini tanpa dibayar sepeser pun. Semoga Allah balas jasa budi baik Anda." "Amin ya Allah," jawab sang sopir. "Kalau begitu saya langsung jalan ya Nek. Nanti kalau mau nginap silahkan tanya saja sama petugas acara haul. Banyak kok penginapan di sini." "Oh iya, terima kasih nak." Sambil pamit, sang sopir pun berlalu dari hadapan sang nenek dengan sopan. Sang nenek pun berjalan menuju arah kubah makam guru Sekumpul, di mana sambil berjalan, sang nenek melihat banyak rumah-rumah yang berjualan aneka pakaian, kopiah, dan lain-lain, hingga sang nenek berhenti di satu rumah karena melihat begitu banyaknya foto atau gambar yang dijual. Hingga pada saat tersebut, pandangan sang nenek tertuju pada sebuah foto yang hampir mirip mukanya dengan sang sopir yang mengantarnya tadi. Kemudian sang nenek bertanya, "Maaf non, ini gambar siapa ya?" "Oh, nenek orang mana?" "Saya orang luar Pulau Kalimantan. Ini gambar ulama Aba Guru Sekumpul atau Tuan Guru Zaini yang akan kita hauli besok hari." Seketika itu sang nenek langsung pingsan tidak sadarkan diri dan digotong beberapa panitia acara ke rumah sang penjual di area komplek. Setelah sang nenek sadar, pemilik rumah pun atau penjual bertanya kepada sang nenek, "Nek, kenapa sampean pingsan tadi Nek?" "Orang yang digambar itu yang menjemput saya langsung di bandara, padahal saya tidak kenal. Orangnya sungguh baik hati, mau mengantarkan saya langsung ke depan area komplek." "Masa sih Nek? Soalnya mobil sudah tidak boleh lagi masuk ke area depan kompleks sejak pagi tadi." "Bener non, saya tidak bohong. Muka sang sopir mirip sekali sama yang difoto," jawab sang nenek. Nampak pemilik rumah dan orang-orang sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut berucap, "Masya Allah, untung benar ya Nek, Abah Guru Sekumpul sendiri yang mengantarkan pian ke sini.
padahal beliau sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Sang nenek pun menangis setelah mendengar penjelasan pemilik warung tersebut. Hingga pada akhirnya sang nenek mendapatkan tumpangan menginap gratis dari pemilik rumah di area komplek tersebut. Subhanallah, sungguh mulia hati nenek tersebut mengumpulkan uang selama setahun hanya untuk menghadiri haul Abah Gurus Kumpul. Dan pada hari acara dimudahkan Allah untuk menghadirinya dengan kejadian yang sulit diterima akal. Hanya orang-orang pilihan yang bisa merasakan kehadiran Sang Waliullah. Itulah sebagian karomah Abah Gurus Kumpul. Semoga kisah ini dapat menambah kecintaan kita kepada Allah dan para kekasihnya, agar tergugah hati kita untuk senantiasa meneladaninya dan makin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.